الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Walaupun jika dihitung-hitung ternyata kesalahan kita dan dosa-dosa kita masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh kita. Namun tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah dimudahkannya kita untuk istiqamah menjalankan salat wajib 5 waktu yang merupakan tiang agama dan juga merupakan kunci-kunci pembuka keberkahan dunia ataupun akhirat. Bahkan kita pun dimudahkan untuk terus memakmurkan masjid dengan mengisi ilmunya, dengan duduk bersama di taman surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang lisan atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, maka benar pepatah kita yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya adalah segala apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, itu pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Baik akibatnya tersebut dirasa sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan dampak negatif lisan nanti di akhirat tentunya itu lebih berbahaya. Sebagai contoh, saya akan sebutkan beberapa penyakit lisan yang kalau dikerjakan, kalau dilakukan, maka itu berdampak negatif. Seperti misalkan ucapan yang sia-sia atau berlebihan. Maka tidak selayaknya seorang yang beriman mengucapkan ucapan yang sia-sia atau berlebihan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang, termasuk bagusnya kualitas Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya kalau dia masih mengucapkan, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, berarti dipertanyakan kebagusan atau kualitas Islamnya. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah,
Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak melakukan kesalahan. Siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Yakni ketika dia banyak bicara untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang berlebihan, untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Kalau banyak bicara, maka pasti banyak kesalahan. Nah, ini sebagai akibat dari lisan yang tidak dijaga. Maka benar kata Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu wa rahimah, as-sumtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Diam itu penuh dengan hikmah. Bahasa orang kita ada pepatah, diam itu adalah emas. Diam adalah emas. yakni diam dari hal-hal, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, yang tidak ada faidah. Maka ini jamaah rahimakumullah, karena lisan maka ada hasil dan akibat yang tidak diharapkan jika lisan tidak dijaga. Atau contoh yang lain, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dengan lisannya dia mencela, dia menghina, dia mencaci maki, kalau bahasa anak sekarang membuli, maka karena lisan yang mencela itu, dia akan mendapatkan dampak buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Termasuk merendahkan itu bisa dengan lisan, dengan ucapan, dengan mulutnya. Sampai Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslim fusuqun." Kata Rasulullah SAW, mencaci maki, menghina, mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi muslim itu adalah perbuatan kekufuran. Lihat caci maki yang dilakukan oleh lisannya menyeret dia ke dalam jurang dosa-dosa. Bisa fasik dosanya, lebih parah dari itu bisa dosa kekufuran. Oleh karenanya, jaga lisan agar tidak terseret ke dalam hal-hal yang tidak diharapkan. Lebih parahnya ketika kita terjerumus ke dalam kemurkaan-kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "At-ta'nu fil muslimin wa sabbuhum min kaba'iril dzunub." Mencela orang-orang Islam, mencela kaum muslimin, menghina kaum muslimin, itu termasuk dosa besar. Mencela, menghina, mencaci maki mereka, membuli mereka dengan bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat yang berbagai macam rupa dan bentuknya, itu termasuk dosa besar. Wa huwa min afatil lisan al-muhlikah, dan itu masuk ke dalam kategori penyakit-penyakit lisan yang akan membinasakan pelakunya. Gara-gara lisan, banyak orang jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Gara-gara lisan yang dibiarkan mencela, mencaci, memaki, menghina dan seterusnya, maka menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa-dosa, bahkan dosa besar. Wa'iyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang lain, misalnya ketika lisan digunakan untuk berdusta atau berbohong, maka akibatnya juga fatal, akibatnya juga mengerikan. Allah Azza wa Jalla menegaskan di surah An-Nahl ayat 105, "Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minun." Sesungguhnya yang suka berbohong itu, yang suka mengada-ngadakan kebohongan itu, kedustaan itu, mereka hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Artinya siapa yang berbohong maka terancam keimanannya. Mungkin berkurang imannya, mungkin rusak imannya, bahkan bisa
hilang. Na'udzubillah. Maka Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian dusta, hindari oleh kalian kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan atau menyeret pada kefajiran. Fajir adalah dosa-dosa, keburukan-keburukan. Dan dosa-dosa itu, kefajiran itu, dosa-dosa dan keburukan itu akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Gara-gara dusta, ujungnya neraka. Maka kata Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, al-kadhib jima'u syar, al-kadhib jama'u syar. Dusta itu, bohong itu, jama'u syar, adalah sumber segala keburukan. Al-kadhib jama'u syar. Bohong itu, dusta itu adalah sumber segala keburukan dan kejahatan. Maka berapa banyak keburukan terjadi, kerusakan terjadi, kejahatan dilakukan karena sebab diawali oleh kedustaan dan kebohongan. Wal'iyadzubillah. Maka jujurlah dan biasakanlah diri untuk jujur. Karena Nabi melanjutkan dalam hadis yang tadi kita baca, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Hendaknya kalian berusaha untuk jujur, istiqomah untuk jujur, karena kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan akan mengantarkan kalian kepada jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lihat, gara-gara dusta banyak kejahatan terjadi. Gara-gara dusta banyak keburukan terjadi. Yang paling parahnya, seseorang didorong, diseret ke dalam api neraka karena kedustaannya. Kemudian contoh yang lain, jamaah rahimakumullah, perbuatan namimah atau adu domba. Ini juga sama, termasuk dari penyakit lisan yang berlaku di sini pepatah, mulutmu harimaumu. Siapa yang melakukan namimah atau adu domba, membentur-benturkan satu pihak dengan pihak yang lain, maka pasti dia akan mendapatkan dampak negatifnya. Di surah Al-Qalam ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hammazim masya'im binamim. Si pengumpat, tukang adu domba, yang juga dia suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia, maka dia akan binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang nammam, tukang adu domba. Bahasa sekarangnya, nammam itu, pengadu domba itu bisa disebut provokator. Provokator yang dia memberikan provokasi negatif kepada orang-orang sehingga orang-orang ribut, saling berbenturan, saling benci, saling bermusuhan, bahkan terjadi konflik dan peperangan. Seperti misalkan kemarin yang terjadi antara pemerintah dengan sebagian rakyatnya. Kerusakan dan kerusuhan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada provokator. Kalau yang sini menasihati untuk sabar, yang sana juga menasihati untuk sabar, tidak mungkin terjadi benturan. Tapi ketika ada yang menyiramkan bensin di percikan-percikan api yang kecil, maka terjadilah kobaran api yang besar. Ada provokasi di situ, ada para provokator. Mereka yang melancarkan provokasinya di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah, sehingga yang pemerintah marah, yang masyarakat mungkin lebih marah, dan terjadilah benturan, terjadilah konflik dan seterusnya. Dan bagi para provokator itu, Rasulullah sudah memberikan ancaman, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga siapapun yang dia melakukan adu domba.
Tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, siapapun dia yang melakukan provokasi, yang membentur-benturkan manusia, apalagi sesama muslimin, apalagi sesama mukminin. Karena kan jelas di surat Al-Hujurat Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Tugasnya apa? Waslihu baina akhwaikum faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, rukunkanlah dua saudaramu yang bertikai itu. Lihat, yang sedang bertikai saja harus didamaikan. Yang sedang ribut, berselisih, gesekan, ada masalah, ada konflik, itu harus didamaikan, dirukunkan. Apalagi yang sedang damai-damai saja, harus lebih dijaga kedamaiannya. Yang sedang tenang-tenang saja, sedang anteng-anteng saja, harus lebih dijaga kedamaiannya, kerukunannya. Karena yang berselisih saja, dua saudara kita harus didamaikan. Maka tugas kita orang beriman, kaum muslimin adalah mendamaikan, merukunkan, dan menyebar kedamaian itu. Kita menyebarkan dan menebarkan kedamaian di tengah-tengah manusia, bukan malah membuat kerusakan dan menghasut untuk terjadinya kerusakan-kerusakan. Maka sangat pas ketika Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Karena memang pengadu domba hanya membuat kerusakan demi kerusakan. Oleh karenanya hati-hati dengan lisan. Adu domba itu, namimah itu, kata para ulama, ketika seseorang menukil ucapan satu pihak disampaikan kepada pihak lain dan terus seperti itu, dengan tujuan untuk membentur-benturkan mereka, membuat mereka saling benci, kemudian bermusuhan dan bertikai. Maka hati-hati dalam mendengar kabar atau informasi, apalagi dalam menyampaikan kembali informasi dan kabar tersebut. Termasuk di handphone kita, di media sosial kita, di internet kita. Hati-hati dalam menukil suatu konten, mereser, ya, menyebarkan ulang, nge-repost, menyebarkan kembali. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita sebarkan, apa yang kita bagi-bagikan ke kawan-kawan kita di media sosial, di internet, ternyata berisikan provokasi yang kemudian banyak orang terhasut karenanya. Itu pun sama seperti adu domba dengan lisan. Maka yang namanya informasi dan berita, kabar-kabar itu, mau kabar baik, mau kabar buruk, sebelum kita menyebarkannya atau menyampaikan ulang kepada pihak lain, itu ditimbang dulu, ditimbang sampai matang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika aku akan berbicara, aku berpikir terlebih dahulu, yang akan dibicarakan ini salah atau benar. Kalau salah jelas ditinggalkan, tidak diucapkan. Kalaupun benar, dipikirkan lagi. Sesuatu yang benar ini kalau disampaikan, ada manfaatnya tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, tidak diucapkan. Kalau ada manfaatnya, itu pun difikirkan lagi, tidak langsung disebarkan, tidak langsung diucapkan. Sesuatu yang benar dan ada manfaatnya ini, kalau saya ucapkan sekarang, kalau saya sebarkan sekarang, lebih besar madaratnya atau maslahatnya? Karena bisa jadi sesuatu yang benar dan bermanfaat, sesuatu yang benar dan baik, tapi ternyata mendatangkan madarat karena waktu dan momentumnya yang kurang tepat, karena tempat dan suasananya yang kurang pas. Kalau ternyata sesuatu yang benar dan bermanfaat itu, tetapi kalau disampaikan lebih besar madaratnya, efek madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka aku tidak mengucapkannya. Sampai seperti itu kita dalam berbicara, apalagi dalam menukil kabar, berita dan informasi-informasi, baik berkaitan dengan person, pribadi, perorangan, apalagi berkaitan dengan bangsa dan negara, berkaitan dengan pemerintahan dan rakyat. Harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai tadi kita salah ucap,
kita salah tulis, kita salah menukil atau salah menyampaikan sesuatu, ternyata ujungnya kita ditahan, kita dihalangi dari gerbang surga. Wal'iyadzubillah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man namma ilaika namma alaik. Ingat, seseorang yang mengadu domba kepadamu, dia juga pasti akan mengadu domba tentangmu. Seseorang kalau bicara buruk tentang orang lain di hadapan kita, ingat, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, pasti dia pun membicarakan keburukan tentangmu di hadapan orang lain. Kalau ada seseorang, kawan kita misalkan, dengan mudahnya, dengan gampangnya dia membicarakan keburukan pihak-pihak lain di depan kita, maka siap-siap nanti nama kita yang dijelek-jelekan, nama kita yang diburuk-burukan, nama kita yang dihancurkan oleh dia di hadapan orang lain tanpa kita ketahui. Man namma ilaika namma alaik. Siapa yang mengadu domba kepadamu, menyampaikan kabar, wah si fulan begini, wah pemerintah kita begini, wah rakyat kita begini, nanti giliranmu dia juga akan mengadu domba tentangmu kepada orang-orang. Maka para pengadu domba, para provokator itu memang harus ditinggalkan. Dan jangan sampai kita termasuk barisan provokator. Wal'iyadzubillah. Atau contoh yang lain, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini paling mengerikan. Perbuatan ghibah. Penyakit lisan yang bernama ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan aib, cacat, celah, kekurangan, atau bahkan kesalahan orang lain, apalagi tanpa tabayyun, apalagi bukan maksud untuk memperbaiki dan menasihati dengan benar. Hanya menggibah, membahas dan membicarakan aib, cacat, kekurangan dan kesalahan pihak lain. Dalam Islam, perbuatan seperti ini masuk ke dalam dosa besar. Dan pelaku ghibah yang suka menggunjing dan ngomongin aib, cacat, kekurangan dan kesalahan orang lain, siap-siap untuk mendapatkan hasil dari perbuatannya. Mulutmu harimaumu. Bukan hanya di dunia dia akan merasakan dampak negatifnya, tetapi sampai ke akhirat dia akan dihinakan dan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah ada seseorang dari kalian yang suka, yang ingin, yang merasa senang kalau memakan daging saudaranya sendiri, bahkan dagingnya sudah menjadi bangkai? Kata Allah Azza wa Jalla, fakarihtumu, maka pasti kalian akan membenci hal itu. Kalian gak suka, gak ada yang mau memakan daging bangkai saudaranya. Dan ternyata banyak pemakan daging bangkai saudaranya, pemakan daging bangkai manusia berjalan di atas muka bumi. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku ghibah. Ya Rasulullah, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membicarakan cacat, aib, kekurangan, kesalahan itu yang nyata-nyata real terjadi, ada pada saudaraku itu? Kata Rasulullah, itulah ghibah. Jika yang engkau bicarakan tentang keburukan itu ada pada saudaramu, faqad irtabtah, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Dan jika keburukan yang engkau bicarakan tentangnya tidak terjadi, tidak ada, tidak terbukti,
faqad bahatta, maka sungguh engkau telah menuduhnya dengan tuduhan keji dan kejam. Buhtan. Jadi ada ghibah, ada buhtan. Ghibah itu jelas keburukannya ada dan diomong, dibicarakan, dibahas, disebar-sebarkan. Itu ghibah, dosa besar. Buhtan, ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain ternyata tidak terbukti. Itu hanya karang-karangan saja, tuduhan keji, tuduhan kejam dan seterusnya. Ini namanya buhtan. Ini dosa besar yang lebih besar dosanya daripada ghibah. Subhanallah, begitu pentingnya kita menjaga lisan, jamaah rahimakumullah. Makanya terkadang kata sebagian ulama, ada posisi-posisi dan momentum kita itu harus rajin menutup telinga. Bukan hanya menutup lisan dan mulut, tetapi juga menutup telinga. Pura-pura tidak tahu. Kapan? Ketika ada kabar keburukan sampai kepada kita, apalagi itu berkaitan dengan saudari kita kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum mukminin, termasuk yang berkaitan dengan pemimpin kita yang muslim, pemerintah kita yang muslim. Terkadang ada saatnya, ada momentum kita ini harus pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Karena kalau tahu dan mendengar, apalagi diucapkan, bisa jatuh ke dalam banyak dosa. Mungkin ghibah, mungkin buhtan, ya, tuduhan keji tanpa bukti dan seterusnya. Apalagi tadi bisa jatuh ke dalam namimah, akhirnya menjadi provokator yang mengadu domba dan seterusnya. Walhamdulillah. Maka jagalah lisan, jagalah lisan. Karena kalau lisan tidak dijaga, berbagai macam dosa menunggu yang kita akan terjatuh ke dalamnya. Walhamdulillah. Lihat hasil dari perbuatan ghibah, mulutmu harimau. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lamma 'urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas." Ketika aku mengalami Mi'raj. Mi'raj itu apa? Peristiwa setelah Isra. Mi'raj itu naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke atas langit ketujuh sana, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin Allah itu di atas. Allah Rabbul Alamin di atas langit, beristiwa di atas arasy-Nya. Makanya Nabi mengalami Mi'raj untuk naik dari permukaan bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Itu jelas menunjukkan Allah ada di atas langit, di atas arasy, di atas langit sana. Ketika aku mengalami Mi'raj, aku melewati suatu kaum. Ya, ini diperlihatkan neraka kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW melihat ada beberapa kaum yang sedang diazab di neraka itu. Lahum adfarun min nuhas. Kaum itu, gerombolan orang-orang itu, mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga atau besi. Jadi berkuku mereka ini, dan kukunya bukan kuku seperti kuku kita sekarang yang bisa dipotong dengan gunting kuku yang mintul, yang apa? Ya, yang nggak tajam sekalipun gitu ya. Bahkan anak kecil gigit-gigit kukunya bisa copot tuh kukunya, bisa patah. Karena memang ya ini sesuatu yang mudah untuk dipatahkan. Tapi yang Nabi lihat, orang-orang tersebut memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, dari besi-besi yang sangat keras dan berbahaya jika digunakan untuk mencakar. Ternyata mereka yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, sedang mencakar-cakar dan mencabik-cabik wajah mereka dan dada mereka dengan kuku-kuku mereka tersebut. Jadi bukan hanya sekadar diberi kuku dari tembaga, kuku dari besi, tetapi mereka juga dibuat mencakar-cakar dan mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Qultu man haula'i ya Jibril?
Lalu aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, kata Rasulullah SAW, siapa mereka itu wahai Jibril alaihissalam? Maka Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang berani memakan daging-daging manusia. Mereka adalah orang-orang yang berani memakan daging-daging manusia. Apakah mereka orang-orang kanibal? Apakah mereka teman-temannya Sumanto? Masih ingat Sumanto? Yang masih ingat berarti sudah tua. Karena kasusnya kan sudah lama ya. Apakah itu maksudnya mereka memakan daging manusia? Bukan. Tetapi tadi keterangannya di Al-Hujurat ayat 12, mereka memakan daging manusia, yakni mereka menggibah saudaranya. Kan Allah menggambarkan tabaraka wa ta'ala, siapa yang menggibah, menggunjing saudaranya, sama dengan dia memakan daging bangkai saudaranya. Saudaranya adalah manusia, berarti dia memakan daging bangkai manusia. Ini maksudnya. Lihat mulutmu harimau. Gara-gara lisan menggibah saudaranya, lidah ucapan menggibah, menggunjing, ngomongin cacat, aib, kekurangan dan kesalahan saudaranya sendiri, ternyata dia mendapatkan akibat yang buruk. Di akhirat lebih buruk. Allah azab dia di dalam neraka. Bahkan bukan hanya dilalap dan dibakar dengan api neraka yang begitu panas, na'udzubillah, tetapi juga dibuatnya mencakar-cakar, mencabik-cabik wajahnya sendiri, dadanya sendiri dengan kuku besi atau kuku tembaga yang ada pada tangannya. Wal'iyadzubillah. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, disebutkan di Al-Jawab Al-Kafi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengucapkan, al-ghibatu asyaddu indallahi minaz zina. Ghibah itu di sisi Allah lebih parah, lebih berat dosanya dibandingkan dengan perbuatan zina. Ghibah lebih berat, lebih parah di sisi Allah dosanya dibandingkan dengan perbuatan zina. Zina saja jamaah sudah masuk ke dalam kategori dosa besar, ya kan? Perbuatan zina saja dosa besar, kotor, keji, nista, menjijikan. Ternyata ada yang lebih parah dari perbuatan zina. Apa? Ghibah. Sama seperti kalau kita bahas riba tuh. Riba juga lebih kotor, lebih parah dosanya daripada zina. Riba itu, kata Rasulullah SAW, 1 dirham uang hasil riba lalu dinikmati, dimakan, 1 dirham itu gak nyampe 500.000 hitungan sekarang. Hanya beberapa ratus ribu, di bawah 500.000 rupiah. Karena dirham ini kan beberapa gram perak. Tapi kalau uang itu 1 dirham hasil riba, maka dosanya di sisi Allah dan azabnya nanti dari Allah lebih berat, lebih besar daripada seseorang berzina min sittin wa thalasin, sebanyak 36 kali perzinahan. 36 kali orang berzina itu masih bisa dikalahkan dosanya oleh dosa riba yang hanya 1 dirham. Padahal zina 1 kali saja sudah dosa besar. Tapi ternyata riba lebih parah daripada perzinahan. Bahkan lebih berat daripada 36 kali seseorang berzina. Sampai Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, riba itu memiliki 70 lebih cabang atau jenis dan rupa. Aisaruha, yang paling ringannya dari dosa riba itu, yang paling ringannya, misla an yankihar rajulu umma, seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.
itu dosa riba yang paling ringan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, sama seperti ini riba. Riba juga ternyata lebih parah, lebih berat dosanya dibandingkan dengan perzinahan. Maka jaga lisan kita jamaah rahimakumullah. Jangan sampai gara-gara lisan tidak menjaga kehormatan dan harga diri kaum muslimin, tidak menjaga nama baik saudara-saudara kita, akhirnya gara-gara lisan kita terjerembab ke dalam api neraka dan siksa-siksa wa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu ini benar. Dan saya yakin siapapun yang membuat pepatah ini, dia ungkapkan karena dasar ilmu. Dan dia ungkapkan karena hasil dari riset atau penelitian dan pembahasan secara ilmiah, termasuk pengalaman-pengalaman kehidupan. Karena siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga ucapan dan omongannya, maka akan terjadi keburukan-keburukan yang mengerikan. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan di negeri tercinta ini dengan kerusuhan, dengan chaos yang terjadi di beberapa kota. Dan yang terparahnya adalah di ibu kota, Jakarta. Bukan hanya bentrok antara aparat dengan rakyat di jalanan, tetapi juga terjadi penjarahan, pengrusakan rumah-rumah orang-orang yang mereka anggap sebagai biang kemarahan masyarakat. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, walaupun ya hampir semuanya salah sebetulnya. Karena kezaliman dari manapun tidak dibenarkan. Orang atas berbuat zalim itu salah, orang bawah berbuat zalim juga salah. Termasuk para provokator dan pengadu domba, itu pun salah. Maka yang benar adalah yang diam, tidak melakukan kezaliman, tidak memprovokasi, dan tidak diprovokasi. Yang diam itu yang benar. Mau orang atas, mau orang bawah, yang benar adalah yang diam, menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya. Namun terlepas dari itu semua, dan pada Allah sudah terjadi, kita harus pintar mengambil pelajaran dan ibrah. Karena pasti di balik segala sesuatu yang terjadi, yang Allah takdirkan, itu ada ibrahnya, ada pelajaran dan hikmahnya. Nah, di antara pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dan kita renungkan bersama adalah tentang pentingnya menjaga lisan. Tentang pentingnya menjaga lisan. Karena dipungkiri atau tidak, lisan-lisan yang liar dan tidak terjaga, yang dari situ muncul ucapan-ucapan keburukan, ucapan-ucapan kejelekan yang membuat masyarakat marah, membuat masyarakat terpancing, sehingga ya orang marah kan biasanya akalnya tertutup kan gitu, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang juga sama-sama jeleknya, sama-sama rusaknya, gara-gara lisan, gara-gara ucapan. Walaupun mungkin ucapannya singkat saja, bego, bodoh, bahlul, tolol, tapi lihat dampaknya. Dampaknya begitu mengerikan. Dampaknya begitu mengerikan. Ini baru dunia aja, Mas. Akhirnya masyarakat semakin marah. Terlebih lagi mereka merasa ekonominya sedang sulit. Harga pada naik, harga pada mahal, biaya sekolah mahal, biaya makan mahal, biaya kebutuhan hidup, fasilitas hidup mahal, dan sulit mencari pemasukan, kehidupan dan seterusnya. Ditambah ada ucapan-ucapan lisan yang tidak dijaga. Sudah lelah, capek, ripuh ya di jalanan, di tempat kerja, ditambah ada suara-suara yang mengejek, suara-suara yang membuat marah, ya semakin marah.
Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan ingat, itu baru dunia. Baru dunia. Gara-gara 1-2 kalimat yang tidak dijaga lisannya, terjadi banyak kehancuran, kerusakan. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat lebih parah lagi. Wal'iyadzubillah. Gara-gara lisan kita di akhirat yang diambil bukan cuma dolar kita, bukan cuma harta benda milik kita, bukan. Tetapi di akhirat yang diambil adalah pahala amal-amal saleh yang kita perjuangkan puluhan tahun. Bisa hilang, habis begitu saja, gara-gara lisan kita tak dijaga. Ingat hadis tentang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Saya yakin jamaah pernah mendengar hadis ini. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang muflis, yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah dia yang kehabisan harta benda, gak punya uang sama sekali, gak punya dinar atau dirham ataupun harta benda lainnya, bangkrut dia, itu muflis. Lalu Nabi menjelaskan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang muflis yaumal qiyamah, al-muflis minna yaumal qiyamah, orang yang bangkrut di hari kiamat di tengah-tengah kami sebenarnya adalah seseorang yang dia datang di hari kiamat membawa pahala kebaikan yang sangat banyak. Dia membawa pahala amal-amal saleh, pahala amal-amal ibadah. Dia datang ke hadapan Allah di hari kiamat membawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala baca Quran, pahala sedekah uang, sedekah harta dan seterusnya, termasuk sedekah makanan, pahala doa, pahala zikir, pahala bakti kepada orang tua, pahala, banyak pahala dia bawa. Khususnya untuk ibadah-ibadah yang dilakukan sendirian, sangat banyak pahalanya. Atau secara umum semua amal saleh. Tetapi ternyata di belakang dia banyak manusia yang antri menuntut hak kepadanya. Yang antrinya entah berapa ribu orang atau bahkan jutaan orang. Apalagi perbuatannya mendolimi jutaan manusia, seperti koruptor yang korupsinya miliaran, triliunan, atau pemimpin yang zalim yang banyak manusia merasa terzalimi, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta orang dan seterusnya. Banyak orang antri menuntut hak di belakang dia. Ketika itu sudah tidak ada harta benda yang dibawa, maka apa yang dibayarkan? Pahala amal saleh. Maka diambillah pahala sholatnya oleh orang yang ini. Ketika habis pahala sholat, diambil pahala puasanya oleh orang yang ini. Habis juga diambil pahala zikirnya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala banyak amal-amal saleh diambil. Sampai ketika pahalanya sudah habis, padahal mungkin dia bawa pahala itu bergunung-gunung, tapi habis. Banyak orang yang menuntut kepada dia karena dia telah melakukan banyak kezaliman. Dia memukul, dia membunuh, dia apalagi mencaci maki, dia menghina, dia merendahkan kehormatan dan nama baik saudaranya. Banyak kezaliman dia lakukan, termasuk ghibah, termasuk namimah, adu domba, termasuk buhtan, tuduhan-tuduhan keji dan seterusnya. Ketika sudah habis pahala kebaikannya dan masih banyak orang antri menuntut hak-hak mereka, maka dibayar dengan cara, kata Rasulullah SAW, keburukan atau dosa orang yang dia zalimi itu diambil, dilemparkan kepada orang ini yang harus bertanggung jawab atas kezalimannya. Jadi yang ngantri juga ternyata punya dosa juga, tapi dia menuntut hak. Ketika pahala si orang yang dituntut haknya ini sudah habis, maka dosa dari orang yang menuntut hak itu diambil dan Allah geserkan, Allah pindahkan kepada orang ini yang harus bertanggung jawab atas kezaliman-kezalimannya kepada manusia. Itulah yang disebut dengan muflis. Al-muflis.
yaumul qiyamah. Orang yang benar-benar bangkrut di hari kiamat. Dia. Kenapa bangkrut? Pahala amal solehnya habis, justru dia harus menanggung dosa orang lain. Kemarin saya ketemu sama kawan-kawan dari PT KAI. Saya iseng tanya, Kang, itu kereta cepat bus gimana itu hitungannya? Ustaz, pusing kita Ustaz. Itu kan yang bikin proyek kan pihak lain. Tapi setelah jadi, bahkan nominal utangnya jelas, dilimpahkan kepada kami. Kan cek orang Cisaran teman, katempuhan, buntut mau, buntut meo. Nah, katempuhan buntut mau. Dan subhanallah kata mereka, waliyadzubillah, kita PT KAI untuk membayar bunga hutangnya saja, riba hutangnya saja, gak sanggup. Untuk membayar cicil bunga riba hutangnya itu gak sanggup, gak kekejar. Apalagi bayar pokok hutangnya. Allahu Akbar. Padahal kan KAI sedang bagus-bagusnya ya. Maka semoga pemerintah bisa mendapatkan solusi terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bangkrut itu seperti itu. Dia usaha ya, banyak untung. Ternyata banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Keuntungan yang banyak dari usahanya ini cepat habis. Bayar rumah sakit, bayar obat, bayar dokter, bayar bengkel, perbaikan ini, perbaikan itu, habis. Masih kurang dana nih, akhirnya apa? Pinjam, ngutang dia. Kan gitu Bang betul kan? Di hari kiamat yang menjadi hitungan adalah pahala dan dosa. Itu mengerikan. Maka jangan sampai kita menjadi bangkrut di hari kiamat gara-gara lisan ucapan kita. Jangan sampai menjadi manusia yang bangkrut walaupun merasa banyak amal soleh, banyak ibadah yang dilakukan, namun ternyata entah berapa juta orang antri di belakang kita menuntut hak-hak mereka gara-gara perbuatan kezaliman kita, entah zalim secara lisan kepada mereka atau bahkan zalim secara tangan dan perbuatan kepada mereka. Wal-'iyadzu billah. Maka terus ingat dampak dan bahaya dari lisan yang tidak dijaga. Saya sebutkan poin-poinnya singkat saja. Yang pertama, ingat ucapan bisa menjadi dosa besar. Ucapan bisa menjadi dosa besar. Makanya renungkan terus surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah terlafalkan suatu ucapan, suatu kata atau kalimat dari mulut seorang hamba melainkan di sisinya ada malaikat yang terus mengawasi dan mencatat. Ingat ini agar tidak sembarangan ucap, tidak sembarangan bicara. Yang kedua, ucapan bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Api neraka itu panasnya 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Dan gara-gara ucapan kita, seseorang bisa jatuh ke dalam api neraka di antara kita. Na'udzubillah. Makanya Allah di surah Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Renungkan ayat ini. Al-Baqarah 83. Ucapkanlah, bicaralah, berkata-katalah dengan manusia itu menggunakan kata-kata yang baik, kalimat dan bahasa yang baik, bukan yang buruk, bukan sumpah serapah, bukan laknat, bukan hina dan caci maki, bukan hinaan, bukan caci makian, bukan bulian, bukan bahasa-bahasa okem, preman, bahasa jalanan, bukan. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah, berucaplah kepada manusia dengan perkataan yang baik.
perkataan yang baik. Yang ketiga jemaah, hati-hati. Ucapan bisa menjadikan kita jatuh ke dalam golongan orang-orang munafikin. Karena kan orang munafik itu diantara tandanya idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dia bohong, lisannya nggak dijaga. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar, lisannya juga nggak bisa dijaga. Wa idza i'tumina khan. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berbantah-bantahan, berselisih, wah lisannya kemana-mana. Caci maki, sumpah serapah, bahasa kasar, bahasa kotor, nggak dijaga lisannya. Itu orang munafikin. Maka hati-hati, lisan bisa menyeret kita ke dalam golongan orang-orang munafikin, dan munafikin terancam dengan neraka yang paling bawah. Neraka itu juga bertingkat-tingkat. Tetapi tingkatannya dari atas ke bawah, namanya darokat. Kalau surga bertingkat-tingkat dari bawah ke atas, tingkatannya namanya darajat. Jadi ada darajat, derajat itu naiknya ke atas. Ada darokat, deraka. Darokat itu turun ke bawah tingkatannya. Tuhan yang berbilang. Lihat, renungkan di surah Al-Mujadilah ayat ke-8. Ketika Allah berfirman, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam diri mereka sendiri, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Seandainya Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita ucapkan oleh lisan dan mulut kita. Seandainya Allah tidak mengazab kami, tidak menyiksa kami gara-gara ucapan-ucapan lisan kami ini. Ya, ahli neraka merasa menyesal gara-gara apa? Gara-gara lisan yang tidak dijaga. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Andai saja Allah tidak menyiksa, tidak mengazab kami gara-gara ucapan kami ini, gara-gara lisan dan mulut kami ini. Lihat, gara-gara lisan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mulutmu harimaumu. Yang keempat, lebih parah lagi. Gara-gara ucapan seseorang bisa terjerumus, dilemparkan ke dalam neraka yang sangat jauh, bahkan lebih jauh dari dalamnya bumi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan inna rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang dimurkai oleh Allah tanpa dia pikirkan. Dia tak mikir. Tidak seperti Imam Syafi'i tadi. Dia sembarangan ngomong, dia sembarangan bicara, ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yahwi biha fi jahannam. Dia terjerumus karenanya ke dalam api neraka jahannam. Bahkan ab'ad minal masyriq wal maghrib, ma baina al masyriq wal maghrib. Dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang jaraknya lebih jauh daripada jarak timur ke barat, barat ke timur. Gara-gara satu kata atau satu kalimat. Lalu bagaimana yang dia banyak kalimat, banyak omongan, banyak perkataan yang buruk dia lontarkan oleh mulutnya. Berapa jauh lagi dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kemarin lah ya, jadi renungan bersama, pelajaran bersama. Hanya gara-gara kata tolol, bahlul, lihat kerusakannya. Sebegitu besar. Itu kalau kerugiannya dicatat secara nominal rupiah, berapa tuh? Miliaran ya, sampai miliaran. Itu baru dunia. Di neraka lihat ini. Gara-gara satu kata atau kalimat yang mengundang murka Allah, dilemparkan dia ke dalam api neraka yang jauhnya lebih jauh daripada jarak timur ke barat, barat ke timur, waliyadzubillah. Yang kelima jemaah, pahami bahwa pokok keselamatan dunia akhirat adalah menjaga lisan. Hifdzul lisan itu sumber keselamatan dunia dan akhirat. Kan kalau mau berandai-andai, kalau boleh berandai-andai, andai aku tak mengatakan tolol, kan gitu ya. Andai aku tak mengucapkan tolol, mungkin tidak terjadi kerusakan yang besar, kan gitu. Tapi ya pada Allah sudah terjadi. Gak bisa kita mengandai-andai.
Kita hanya bisa mengucapkan qadarullah. Yang terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pokok keselamatan, sumber keselamatan dunia akhirat adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Sama ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hada." Jaga ini, sambil Nabi mengisyaratkan atau memegang lidahnya. Jaga ini olehmu, jaga lisanmu ini olehmu, jaga. Sampai Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara ucapan kita?" Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, "Celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yukabbun nas fin nari ala wujuhihim illa min hasaidi alsinatihim." Berapa banyak manusia yang dilemparkan, terjerembab ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan terhina, kepala di bawah, kaki di atas, tersungkur. Illa min hasaidi alsinatihim, karena sebab hasil panen ucapan-ucapan mereka sendiri. Nabi sudah menginformasikan akan banyak manusia yang dilemparkan, tersungkur, terhina ke dalam api neraka jahanam gara-gara apa? Gara-gara lisan. Mereka harus memanen hasil tanaman-tanaman lisan mereka, ucapan mereka, dengan cara dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara ucapan. Itu Nabi sebutkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka hati-hati, semua ucapan yang kita lontarkan, termasuk tulisan-tulisan yang kita ketik, yang kita posting, yang kita share, ada masa panennya. Kapan panennya? Nanti di akhirat. Kita harus bertanggung jawab dan siap-siap. Apa hasil panennya? Jangan menyalahkan orang lain. Yang terakhir jemaah, ucapan itu mempengaruhi keimanan. Kalau ingin imannya berkualitas, maka banyak-banyaklah diam dan menjaga lisan. Karena kalau lisan dibiarkan liar kemana-mana, tidak dijaga, tidak dipelihara, maka iman kita terancam. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, akhirat, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak sanggup, falyasmut atau falyaskut, maka diamlah. Diam lebih baik. Diam adalah emas ketika itu. Diam itu hikmah ketika itu. Kalau dia tidak bisa bicara yang baik-baik, lebih baik diam. Allahu akbar. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjarakan lama, dikurung lama-lama daripada lisan. Artinya, ini lisan ini harus betul-betul dijaga. Kalau mau memenjarakan, mengurung sesuatu dengan jangka waktu yang lama, lisanlah yang harus dipenjarakan secara lama. Lisan yang harus dikurung, maksudnya dipelihara. Juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Al-lisan akhwafu 'ala al-insan min 70 sayfa." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lisan itu lebih aku takutkan, lebih aku khawatirkan atas manusia daripada 70 pedang. 70 pedang itu berbahaya. Satu saja bisa ngebacok, bisa bikin mati kan gitu. Bayangkan 70 pedang, tajam-tajam. Tetapi kata Al-Hasan Al-Basri, lebih aku takutkan atas manusia lisan mereka daripada 70 pedang. Artinya apa? Lebih berbahaya lisan yang tidak dijaga. Terakhir, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza aradta an taslam fala tukthir al-kalam." Jika engkau ingin selamat, jangan banyak bicara. Jika engkau ingin selamat duniamu, akhiratmu, jangan banyak bicara. Maksudnya jangan banyak bicara untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi untuk dosa, untuk pelanggaran syariat, untuk tadi gibahnya, namimahnya, bohongnya, caci makinya, na'udzubillah. Idza aradta an taslam fala tukthir al-kalam. Jika ingin selamat, jangan banyak bicara. Ini jamaah rahimahumullah, semoga
apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam wahyu ilahi ini, terlebih lagi kita ditopang dan dikuatkan dengan kenyataan di sekitar kita bahwa memang lisan ini mulutmu harimau. Apa yang engkau ucapkan siap-siap dengan hasil dan akibat. Maka jika ingin akibat yang baik, banyak-banyak mengucapkan kebaikan. Tapi kalau kita sembarangan berbicara yang buruk, hati-hati, ada akibat yang buruk setelah itu. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dunia akhirat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari keburukan-keburukan dan mara bahaya dunia akhirat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada bangsa di negeri yang kita cintai ini, kepada seluruh pemerintah dan pemimpinnya, kepada seluruh rakyat dan warga negaranya. Semoga Allah berikan hidayah, kebenaran dan kebaikan, sehingga mereka semua bersatu di atas kebenaran dan kebaikan yang pada akhirnya sama-sama mendatangkan keberkahan. Allahumma amin. Pada akhirnya hanya kepada Allah kita meminta, berharap, berdoa, karena Allah sebaik-baik pelindung dan penolong untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.